Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Shalom saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersyukur boleh kembali beribadah kepada Tuhan, sekalipun masih tetap lewat online, ya. Tetapi saudara, kita meyakini bahwa kehadiran Tuhan senantiasa tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan selalu hadir dimanapun kita berada. Mari saudara, kita mempersiapkan diri kita. Hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan, dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi beserta isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami diberkati melalui berkat-berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani. Kami senantiasa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kami dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kami hidup di dalam Tuhan dan kami menjauhi dosa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau masuk di dalam ibadah. Sebelum kami masuk, Tuhan kuduskan, sucikan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami berkenan berhadapan dengan Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara kami, hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan yang bertugas pada minggu hari ini, baik yang memimpin pujian, yang memainkan musik, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga yang merekam acara ibadah ini Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan mengurapi kami semua dengan urapan kuasa Roh Kudus, sehingga kami sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Seluruh jemaat yang ada di rumah yang menyaksikan ibadah ini juga diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis yang ingin mengganggu perhatian kami, yang ingin dengan berbagai cara supaya kami tidak setia beribadah kepada Tuhan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan memberikan kami hati yang sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kembali kita beribadah kepada Tuhan. Kita mau datang menyembah Dia, memuji Dia dan ucapan syukur kita. Kita mau katakan kami rindu akan Engkau Tuhan. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah
Haleluya. Saat ini kita mau bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Kita mau berdiam dekat di hati Tuhan. Haleluya. Ajar ku
Mari kita bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, hari ini kurasa bahagia. Haleluya. Hari Ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kita mau mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan, kita katakan, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru Tuhan. Haleluya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi
rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Puji syukur kepada Bapa di surga di dalam kasih Kristus. Kita masih beroleh kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kita masih bisa mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pada saat pagi hari ini, kalau kita sudah memuji-muji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan akan memberkati kita di pagi hari ini. Namun sebelumnya, saya mengajak kita untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, kembali lagi kami di hadapan hadirat-Mu, bahwa sesungguhnya kami membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa bahwa kami masih diberikan kesempatan untuk kami mendengar firman Tuhan. Marilah Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan di pagi hari ini, kami butuh bimbingan Roh Kudus-Mu, sehingga membimbing kami, dan kami boleh diberi pengertian akan kebenaran firman Tuhan, sehingga bukan hanya kami mendengar, mengerti, tetapi kami juga bisa melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan dari Allah melalui Roh Kudus-Mu memberi hikmat kepada hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu adalah pernyataan Tuhan yang boleh memberkati kami semua di pagi hari ini.
Kami siap Tuhan, diberkatilah yang mendengarkan, diberkati juga yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari seorang tokoh yang begitu luar biasa Tuhan pakai, ya, untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan sama-sama buka di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan ayat 19. Tetapi saya akan bacakan bagi kita semua 9 ayat 1 sampai ayat ke-9. Ya, beginilah bunyi firman Tuhan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dan dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termanggu-manggulah teman-temannya seperjalanan mereka, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak dapat makan dan minum. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan di pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat dalam hidupan kita. Saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus, kita boleh melihat dan sama-sama mengetahui latar belakang Rasul Paulus, saudara. Di mana kalau kita membaca surat-surat Rasul Paulus, ia di sana memperkenalkan diri melalui kumpulan surat-suratnya dalam Perjanjian Baru, ya, bahwa dia adalah seorang Yahudi dari suku Benyamin, ya, yang berkebudayaan Yunani atau Helenis dan warga negara Romawi, saudara. Ia lahir di kota Tarsus, tanah Kilikia. Ia dibesarkan di Yerusalem dan dididik dengan teliti di bawah kepemimpinan pimpinan Gamaliel, ya, imam besar. Pada masa mudanya ia hidup sebagai orang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama Yahudi. Saudara, kalau kita melihat di ayat yang ke-1 di sana, bahwa hati Rasul Paulus yang dikenal dengan Saulus sebelum dia percaya, berkorbar-korbar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar, saudara, dan ia meminta surat kuasa daripadanya. Saudara, bayangkan Saulus, ya, meminta surat kuasa untuk menganiaya orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang beriman, orang-orang yang menjadi pengikut Kristus pada saat itu. Mereka terancam, saudara. Rasul Paulus yang sebelumnya adalah Saulus ini orang yang membenci dengan orang-orang Kristen. Ia mengancam mereka. Bahkan kita melihat latar belakangnya ketika Stefanus dibunuh, dirajam, Saulus ada dan ia menyetujui akan hal itu. Ini menjadi suatu ketakutan yang besar bagi orang percaya, saudara. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan di pagi hari ini, kalau kita melihat dari latar belakang Rasul Paulus, ya, perjumpaan dengan Yesus mendatangkan pemulihan, ya, perjumpaan dengan Yesus mendatangkan pemulihan. Ya, kita melihat di ayat yang selanjutnya bahwa dalam perjalanannya ke Damsyik,
ya ditemukan dan menemukan Kristus. Ya, yang pertama adalah ditemukan dan menemukan Kristus. Rasul Paulus adalah orang yang sebelum percaya. Saulus adalah orang yang begitu membenci pekerjaan Tuhan melalui orang-orang percaya kepada Kristus. Dia adalah orang yang berdosa. Oleh sebab itu saudara, orang yang berdosa membutuhkan pemulihan. Ya, orang yang berdosa membutuhkan pemulihan. Di ayat yang ketiga, ya, di ayat yang ketiga di sini dikatakan bahwa dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Cahaya dari langit mengelilingi dia, saudara. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus menjawab, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus, ya, melalui perjumpaan dengan Kristus, kita disadarkan akan kelemahan kita. Kita disadarkan akan setiap dosa kita. Latar belakang, ya, Rasul Paulus yang adalah Saulus, kita melihat bahwa ia begitu membenci dengan orang Kristen, dengan orang-orang yang menjadi pengikut Kristus. Dia begitu membenci sehingga ia mengintimidasi mereka, menangkap mereka di penjara, bahkan dibunuh. Bahkan dia sendiri memiliki surat kuasa, surat izin, saudara, membunuh orang, menganiaya, memiliki surat izin. Ini kejahatan yang luar biasa, saudara yang dikasihi. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan begitu mengasihi Saulus, ya. Ia ingin supaya Saulus menghentikan segala perbuatan dosanya yang bertentangan dengan Allah. Tuhan ingin supaya kita menghentikan segala perbuatan kita yang bertentangan dengan Allah, yang bertentangan dengan Tuhan Yesus. Ya, Dia ingin menghentikan sebelum kita melangkah lebih jauh, jatuh ke dalam jurang dosa. Ia masih beranugerah kepada kita dengan tidak membiarkan kita semakin jatuh ke dalam dosa yang semakin dalam. Allah datang dengan kuasa kemuliaannya, saudara, dan kedaulatan penuh kepada Saulus. Ya, cahaya yang begitu bersilau menyinari, ya, Rasul Saulus, ya, ketika dalam perjalanan, ya, perjalanannya ke Damsyik untuk menganiaya orang-orang percaya di sana. Kita melihat bahwa ada suara dari surga, ya. Allah datang dengan kuasa kemuliaannya. Kedaulatan penuh, saudara, kepada saudara dan saya melalui kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Ya, melalui perjumpaan, ya, pertemuan muka dengan Saulus. Ia ingin supaya Saulus menyadari akan setiap perbuatan dosanya. Tuhan ingin supaya kita juga menyadari akan setiap perbuatan dosa kita yang tidak berkenan kepadanya. Ya, ia datang dengan kemuliaannya. Ya, Tuhan membuat kita sadar bahwa kita bukanlah siapa-siapa di hadapannya. Saulus bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan, saudara. Dia tidak ada apa-apanya. Tidak, tanpa harapan. Dan buruk adanya, saudara. Orang yang hidup di dalam dosa, di hadapan Tuhan, dia bukan apa-apa. Tanpa harapan kehidupannya, hampa. Dan yang ada adalah keburukan di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, ketika dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, saudara, maka tidak ada hal lain yang dapat dilakukan oleh Saulus selain hanya menunggu titah Tuhan dan menyerahkan hidupnya dalam belas kasihan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan, maka biarkanlah hati kita tidak memberontak, saudara. Tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi marilah kita, ya, menyerahkan hidup kita ke dalam tangan kasih Tuhan.
dalam belas kasihan Allah. Karena kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita. Dan Tuhan begitu mengasihi kita dalam hidup kita. Saudara, firman Tuhan, Injil adalah di mana bahwa Allah adalah aspek utama ketika disampaikan, diberitakan kepada saudara dan saya. Maka menjadikan hati kita, hati manusia, hati saudara dan saya direndahkan, diremukkan, dan tunduk kepada Allah untuk diubahkan sesuai dengan kehendaknya. Tetapi saudara, namun Tuhan yang datang dengan segala kemuliaannya juga adalah Tuhan yang penuh kasih karunia. Ia begitu mengasihi saudara dan saya. Maka itu dia mau berjumpa dengan saudara dan saya. Supaya hidup kita mengalami perubahan. Saudara, Tuhan yang begitu mulia, yang kudus ya, dengan segala kemuliaan, datang menjumpai saudara. Maka kita harus memiliki respon yang luar biasa. Kita harus memiliki respon menerima, tidak bertentangan, tidak melawan. Hati kita jangan dikeraskan, saudara. Tetapi mari kita menerima firman Tuhan. Sebagaimana Saulus menyadari akan hal itu. Saudara yang dikasihi, Tuhan berhadapan muka dengan Saulus dan meremukkannya. Ya, adalah Tuhan yang hendak membangun suatu hidup yang baru. Ketika setiap seseorang mengalami perjumpaan dengan Kristus, maka kita melihat bahwa Tuhan hendak membangun hidup kita, saudara. Tuhan hendak membentuk hidup kita untuk dipakainya untuk kemuliaan Tuhan. Dan hal ini terjadi pada Saulus ya, ketika Allah yang berdaulat ya menyatakan dirinya, dia menjadi rendah hati. Ya, dia adalah orang yang begitu terpandang, begitu sombong, angkuh, menganiaya orang-orang percaya, membunuh. Tetapi dia tunduk di hadapan Allah, saudara. Di hadapan Yesus, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia bukan siapa-siapa. Dia bukan apa-apa. Saudara yang dikasih itu, setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus, ia harus menyerahkan diri sepenuhnya. Karena Tuhan punya maksud untuk membentuk hidupnya, memakai hidupnya bagi kemuliaan Tuhan. Setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidupnya mengalami pemulihan dan siap melakukan perintah firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus, sebagaimana Saulus, maka dia menyerahkan hidupnya kepada Allah, kepada Kristus dengan sepenuh hati. Penyerahan diri kepada Allah dengan sepenuh hati. Di ayat yang ke-6, 9 ayat yang ke-6, saudara di sini katakan bahwa tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Dan ayat yang ke-7, maka termangu-manggulah teman-temannya seperjalanan. Mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka mata, tetapi tidak dapat melihat apa-apa. Ya, dan mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya tidak makan dan minum. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang mengalami pemulihan, ya, dipersiapkan untuk menerima petunjuk-petunjuk Tuhan dalam hidupnya, sebagaimana Saulus yang menerima petunjuk dari Tuhan Yesus tentang apa-apa saja yang akan dilakukan. Ya, di ayat ke-9 kita mengerti bahwa setelah berjumpa dengan Yesus dan menerima dia sebagai Tuhan dan Mesias, Saulus bergumul dan memohon bimbingan dengan sikap penyerahan yang sepenuh hati, saudara, kepada Allah. Melalui pergumulan, maka kita semakin mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, ini menjadi sesuatu yang baru bagi Saulus. Ya, dia harus mengalami hal ini, berjumpa dengan Kristus Yesus, dan ia buta, saudara. Ya,
tidak dapat melihat 3 hari, saudara. Setiap orang yang hidup normal ketika mengalami hal yang terpukul dalam hidupnya, kaget, dia bingung dan dia begitu terpukul dengan hal yang dialami, lalu dia tidak melihat. Ini bukan hal biasa, saudara, bagi Saulus. Tetapi saudara yang dikasihi, di dalam situasi ini, ia mengambil sikap, saudara, ya, ia bergumul dengan Allah. Saudara, iman yang menyelamatkan dan kelahiran baru, ya, mengakibatkan orang percaya mencari persekutuan dengan Tuhan, dengan juru selamat baru mereka. Setiap orang yang percaya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, maka orang tersebut imannya bangkit dan mengakibatkan semakin rindu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap saat. Ya, baik berdoa, baca firman, beribadah kepada Tuhan di dalam persekutuan, ya, persekutuan dan ibadah lainnya. Saulus mengambil sikap untuk bergumul, saudara, termenung. Dia duduk diam. Dia mau dengar apa sih yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, sebagai orang percaya, kita juga butuh waktu untuk merenung. Ketika kita mengalami perjumpaan, ditemukan dan menemukan Kristus, maka kita harus memiliki waktu untuk termenung, bergumul dengan Allah. Sekalipun apapun yang kita alami tidak mengenakan, kita harus berdoa, mengambil sikap bergumul dengan Allah, termenung, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Kristus. Apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, ya, sebagai orang percaya tentunya kita membutuhkan pemulihan terus-menerus dalam hidup kita. Ya. Kita bukan sudah bebas merdeka, saudara, dari dosa. Mungkin kita jatuh dalam dosa dalam hidup kita. Kita melakukan dosa yang tidak sengaja, pikiran, perkataan. Mungkin kita tidak berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus seperti Saulus. Tetapi saudara, Tuhan membutuhkan pertobatan dari kita. Pertobatan yang sejati. Yang bagian yang kedua adalah mengalami pertobatan sejati, saudara. Ya, siap sedia melakukan perintah Tuhan. Orang yang mengalami pertobatan sejati adalah orang yang berhenti melakukan dosa dan dia siap sedia melakukan perintah Tuhan. Di ayat yang ke-10, ya, kita bisa lihat sama-sama, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat, ya, Saulus ketika dia melakukan dosa bertentangan dengan Allah, maka dia dijumpai oleh Kristus, menemukan Kristus, mengalami perjumpaan dengan Kristus. Kita bisa melihat juga seorang Ananias, ya, adalah seorang yang percaya kepada Kristus. Ya, seorang Ananias adalah seorang yang menerima Kristus, ya, percaya kepada Kristus. Ia taat melakukan kebenaran Kristus di dalam kehidupannya. Ya, ini ada dua hal, saudara, kontradiksi. Saulus adalah orang yang hidupnya melakukan dosa. Ananias adalah seorang yang pengikut Kristus, taat melakukan firman Tuhan. Saudara, kita melihat, bisa menilai hal ini, bahwa, ya, Ananias adalah sosok yang belum lama ini dia memeluk Injil dan menyerahkan namanya kepada Kristus, saudara. Kristus ingin memakai banyak tangan untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang penting, ya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Allah bukan hanya memakai Ananias, tetapi ia ini juga memakai Rasul Paulus, Saulus, untuk lebih lagi dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, kita sebagai orang-orang percaya yang percaya kepada Kristus, kita harus menyadari
bahwa Tuhan ingin memakai kita semua untuk kemuliaan dan kehormatan. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kita harus melakukan perintah Tuhan. Apapun itu. Ananias takut kepada Saulus, saudara. Tetapi ia harus melakukan perintah Tuhan. Dia harus datang untuk berdoa dan menumpangkan tangannya ke Saulus. Kita diperintahkan oleh Tuhan, saudara, untuk mendoakan orang-orang, melayani orang-orang. Tetapi kadang-kadang kita mengalami ketakutan-ketakutan yang belum tentu terjadi, saudara. Kita boleh belajar di sini bahwa Tuhan memakai kita untuk kita melayani Tuhan dalam kemuliaannya. Maka Tuhan juga pasti menyertai kita. Tuhan juga pasti melindungi kita. Tuhan tahu, saudara, bahwa Dia punya maksud tertentu. Maksud dan tujuan yang begitu mulia dalam kehidupan Saulus. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, ya, sebagai orang percaya, mari kita menyadari bahwa Tuhan ingin hidup kita menjadi kemuliaan bagi namanya. Mungkin kita bukan siapa-siapa, orang-orang yang dihina, orang-orang yang terhina, yang tidak terpandang, karena kita adalah orang-orang yang tadi punya latar belakang, yang dibenci oleh banyak orang. Tetapi Tuhan mengangkat kembali hidup kita untuk kemuliaan namanya. Melalui apa, saudara? Perjumpaan dengan Kristus. Pemulihan dengan Kristus. Ia ingin memakai kita supaya hidup kita kembali menjadi hidup yang sebenarnya di hadapan Kristus. Hakikat yang semula, yaitu orang-orang yang melayani Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berdoa dalam segala situasi. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus, saudara, ya, ia mengalami pertobatan sejati, bukan saja siap sedia melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan, tetapi dia adalah orang-orang yang berdoa dalam segala situasi. Saudara, firman Tuhan, ya, di ayat ke-11 ini katakan bahwa firman Tuhan, marilah pergi ke jalan yang bernama jalan lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Saudara, kita bisa melihat doa orang Farisi itu seperti apa. Saulus adalah penganut. Dia adalah penganut agama Yahudi dan dia orang Farisi. Saudara, orang Farisi doanya seperti apa? Tentunya kita sudah tahu, saudara. Tetapi dalam situasi dan hal ini, dia bergumul dengan Allah. Dia berdoa dalam hatinya dengan merendahkan diri dengan serendah-rendahnya. Tuhan mengubah hidup Saulus secara total. Ya, dalam perjumpaan dengan Tuhan, ya, yang bangkit menjadi titik balik kehidupannya. Sejak itu Tuhan telah mengubahnya jadi orang yang mengenai jemaat, menjadi seorang pelayan Tuhan yang setia, dari seorang yang memiliki keagamaan yang natural dan terperangkap dalam kepalsuan agama, menjadi seorang manusia baru yang memiliki keagamaan yang penuh kesejatian di dalam Kristus. Ini yang dikatakan pertobatan sejati, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus datang kepada saudara dan saya melalui hamba-hamba Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Apakah kita masih berkeras hati, masih mau melakukan dosa, masih tinggal di dalam dosa? Saudara, jangan, saudara. Tapi mari kita hidup mengalami pertobatan yang sejati. Karena apa? Tuhan memiliki maksud dan tujuan yang begitu indah dalam hidup kita. Ia memakai kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi duta-duta Allah, untuk memuliakan namanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang begitu mulia datang kepada saudara dan saya, orang yang berdosa ini. Kita ini siapa, saudara? Kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Tetapi ketika Tuhan datang kepada saudara dan saya, kita siapa-siapa. Dan kita adalah orang-orang yang dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, ini adalah kenyataan yang dialami oleh Saulus, kenyataan pahit, saudara. Niatnya untuk melayani Tuhan dengan seluruh hidupnya justru menjadi tindakan yang mendukakan hati Tuhan. Sebagaimana kita juga kadang-kadang sebagai orang percaya kita sering kali mendukakan hati Tuhan. Namun ketika mengalami perjumpaan dengan Kristus, hidup kita harus selalu berubah drastis seperti Saulus. Ya, Tuhan menyingkapkan kebenaran yang sejati kepada kita.
kepada Saulus, ya, menggantikan standar kebenarannya yang selama ini ia percaya. Mungkin kita selama ini kurang yakin, kurang beriman. Mungkin selama ini kita hidupnya dosa melulu, saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita mengalami perjumpaan, kita harus mengalami pertobatan yang sejati. Karena Tuhan menunjukkan kebenaran kepada kita melalui apa? Kebenaran firman Tuhan. Ya, hidup kita harus berubah total. Dari seorang yang berdosa, ya, yang kurang beriman, ya, Saulus semangat untuk memisahkan orang percaya, menjadi seorang yang memiliki kasih dengan semangat, ya, menghidupkan dan menyelamatkan. Itu yang dikerjakan oleh kebenaran Allah, kebenaran firman Tuhan yang hakiki, ya, yaitu merubah kehidupan setiap orang. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus, ya, kita dipulihkan untuk memuliakan Tuhan, ya, dipulihkan untuk menjadi alat Tuhan, saudara. Di ayat yang ke-15 di sini dikatakan bahwa tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitahukan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Saudara yang dikasihi, Tuhan mempunyai rencana besar atas kehidupan Saulus. Begitu juga Tuhan mempunyai rencana yang besar atas kehidupan saudara dan saya. Tuhan ingin memakai kita menjadi alat pilihannya. Tuhan ingin memakai Saulus untuk alat pilihannya. Tuhan memakai Saulus secara luar biasa. Ia akan diutus untuk menjadi pemberita Injil kepada segala bangsa. Dan itu termasuk penderitaan bagi Tuhan dan Injil. Saudara, setiap orang yang mengambil sikap ketika mengalami perjumpaan dengan Kristus, sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, siap menjadi alat Tuhan, maka dia harus siap menerima penderitaan. Ya, bukan hanya melayani saja, tetapi siap juga menerima penderitaan. Kita melihat perjalanan Rasul Paulus, ya, dia begitu sangat menderita, dianiaya, tetapi Rasul Paulus luar biasa dalam pelayanannya. Dia tidak takut, saudara, tidak gentar, tetapi justru dia semakin gencar dalam melayani Tuhan. Saudara, adakah orang yang diberitakan, ya, Injil dengan diberitahukan bahwa yang akan diperoleh ialah penderitaan? Saudara, mungkin pasti setiap orang mengalami keraguan. Tetapi kita melihat Saulus, lalu dia menyambut Injil dengan gembira. Saulus bukan hanya menjadi alat Tuhan saja, tetapi ia menjadi pemberita Injil, saudara. Saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah hal yang luar biasa. Ketika mengalami perjumpaan dengan Kristus, pemulihan yang terjadi di hidupnya, maka dia memberitakan Injil, saudara. Ya, di ayat 9, di pasal 9 ayat 20, ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara, ini luar biasa. Pertobatan yang luar biasa, saudara. Berbalik dari dosa-dosanya kepada kemuliaan Allah. Saudara, oleh sebab itu kita bisa melihat di kemudian hari, kita mendapati Paulus sebagai orang yang memiliki integritas yang murni, saudara. Sebagai seorang pelayan Injil yang setia, seorang penjabar kebenaran Injil Kristus yang cemerlang, saudara. Seorang misionaris Kristus yang dipakai secara luar biasa untuk memenangkan banyak orang dan wilayah penting bagi kerajaan Allah. Paulus mewariskan kepada kita eksposisi Injil, saudara, dan nasihat gerejawi, nasihat pastoral, dan teladan kehidupan dan pelayanan yang begitu berharga. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, semua ini terjadi karena Tuhan, ya, berhadapan muka dengan Rasul Paulus, dengan Saulus, bertemu muka dengan muka di dalam kemuliaannya. Ya, dia memperhatikan kehidupan yang salah karena Tuhan pernah menelanjangi seluruh kesalahannya yang sangat terselubung dalam keagamaan yang penuh rasa percaya diri. Karena Tuhan meremukkan dia habis-habisan, yang memungkinkan dia dapat dijadikan manusia baru yang siap dibentuk dalam dan dipakai Allah secara leluasa bagi kerajaannya dan kemuliaannya. Saudara, menjadi pemberita Injil, ini adalah tugas kita sebagai orang-orang percaya. Ketika sudah dipulihkan dan mengalami pertobatan yang sejati,
bukan hanya menjadi alat Tuhan saja, tetapi menjadi pemberita Injil, menyampaikan kabar keselamatan bagi semua orang. Puji Tuhan, haleluya, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita sudah belajar dari Saulus yang adalah Rasul Paulus, yang mengalami pertobatan yang luar biasa ketika dia mengalami perjumpaan dengan Kristus. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, maka biarlah sebagai orang percaya, kita hidupnya semakin hari semakin dipulihkan, maka kita kembali menyerahkan hidup kita kepada Kristus untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kesimpulan firman Tuhan di pagi hari ini adalah Tuhan Yesus menginginkan hidup kita menjadi alat kemuliaan bagi namanya. Melalui perjumpaan dengannya secara pribadi, Ia ingin supaya hidup kita diperbaharui untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang besar bagi kemuliaannya. Jangan mengeraskan hati kita, tetapi menyambut, merespon setiap perjumpaan Yesus dengan kita. Amin, kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami boleh belajar dari satu tokoh, yaitu Saulus, di mana dia adalah Rasul Paulus, hamba-Mu yang Engkau pakai begitu luar biasa. Kami mau belajar hidup sebagai Rasul, seperti Rasul Paulus, yang di mana mengalami perjumpaan dengan Kristus, bertatap muka dengan Kristus, ditemukan dan menemukan Kristus, maka kami mau hidup kami berubah dan kami mau menyerahkan hidup kami bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila firman Tuhan bukan kami hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami melakukan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu di dalam hati kami, dan firman-Mu kami siap melakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana saudara? Saudara diberkati melalui ibadah pada pagi hari ini. Kita bersyukur ya. Kita diberkati melalui pujian, melalui penyembahan kita kepada Tuhan. Terlebih kita diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Dan kami yakin dan percaya, saudara tidak sia-sia beribadah kepada Tuhan, sekalipun di rumah kita masing-masing. Tetapi Roh Kudus memberikan semangat kepada kita untuk kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu saudara, mari tetap setia di dalam Tuhan. Kita mau beribadah setiap hari Minggu, ya, biar kita dikuatkan, dibangun imannya, supaya kita mampu menghadapi setiap tantangan dunia ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada jemaat-jemaat yang tetap setia beribadah kepada Tuhan di rumah masing-masing. Saya juga bersyukur dan menyambut ya bagi para jemaat maupun yang bukan jemaat yang menyaksikan tayangan-tayangan ibadah kami melalui YouTube. Saudara, mari saudara yang belum bergabung di dalam salah satu gereja, ya, mari bergabung dengan kami GGP Elohim Cicurug untuk beribadah bersama-sama, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana saudara akan diubahkan, saudara akan dipulihkan, bahkan saudara akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang setia di dalam mengembalikan perpuluhan saudara, bahkan mendukung dalam segala pelayanan di GGP Elohim Cicurug. Saya juga menyampaikan kepada seluruh donatur yang ingin mendonasikan sumbangan saudara di dalam pelayanan di GGP Elohim, silakan saudara dapat menyalurkannya melalui rekening di bawah ini, ya. Silakan saudara, supaya pelayanan di GGP Elohim terus berlanjut dan berkembang, nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Tuhan akan membalas setiap perbuatan saudara yang berkenan kepada Tuhan. Bagi kemuliaan nama Tuhan, saudara akan membalas 30, 60, bahkan 100 kali lipat sesuai dengan iman saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami sungguh diberkati rangkaian ibadah
yang kami jalankan dan lalui pada hari ini sungguh-sungguh memberkati kami. Kami dipuaskan oleh pujian, kami diteguhkan oleh firman Tuhan, bahkan kami sungguh-sungguh diberkati oleh doa-doa yang kami panjatkan kepada Tuhan. Kami percaya doa-doa kami didengar oleh Tuhan dan Tuhan menjawab doa-doa kami. Tuhan memberkati seluruh jemaat dengan segala pergumulan. Tuhan lepaskan mereka yang sakit dipulihkan, yang susah dihiburkan, yang ragu-ragu diteguhkan oleh firman-Mu. Dan Tuhan, setiap pergumulan jemaat apapun itu, baik ekonomi, baik keluarga, baik pergumulan-pergumulan pribadi, Tuhan sumber segala pertolongan, menolong setiap jemaat, sehingga tidak ada satupun jemaat yang dilalui oleh Tuhan, mereka ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami semua jemaat-jemaat Tuhan senantiasa setia dan taat kepada firman-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang yang berbahagia di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami akan menerima berkat Tuhan. Mari saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, arahkan hatimu, terimalah berkatnya, dan angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kuliah dan studimu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang dikerjakan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai hari Maranatha, Yesus menjemput kita di awan-awan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba,
cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.